Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kurikulum merdeka Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan pada video ini adalah intisari apa yang dipaparkan oleh Mas Menteri dalam peluncuran episode 15 kurikulum merdeka dan platform Merdeka Belajar, serta materi dari Sekolah Penggerak Angkatan 2 Bapak Ibu. Oke. Terkait dengan implementasi kurikulum merdeka sendiri Bapak Ibu, ini hadir setelah ada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Sebenarnya apa sih bedanya kurikulum terdahulu, kurikulum saat ini gitu ya, dengan kurikulum merdeka? Karena kita paham bahwa kurikulum merdeka ini belum diterapkan di seluruh sekolah atau satuan pendidikan dan memang belum juga diperintahkan oleh kementerian untuk diimplementasikan di seluruh satuan pendidikan. Bapak Ibu, kepala sekolah boleh memilih kurikulum apa yang paling sesuai dengan kondisi satuan pendidikannya saat ini. Jadi, sebelum nanti diluncurkan tahun 2024 akan atau tidaknya dijalankan secara keseluruhan, itu nanti akan dirilis di tahun 2024, begitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan berbicara terkait dengan apa sih bedanya kurikulum saat ini dengan kurikulum merdeka. Dari apa yang sudah dipaparkan, sudah dijelaskan ya Bapak Ibu, bahwa kurikulum merdeka itu lebih fleksibel. Sementara kurikulum saat ini kaku terkait dengan jam pelajaran salah satunya. Ya, kalau jam pembelajaran di kurikulum saat ini itu per minggu Bapak Ibu. Kalau 3 JP berarti per minggunya 3 JP, 3 jam pelajaran, seperti itu ya. Nah, kalau di kurikulum merdeka, jam pelajaran itu dipenuhi dalam 1 tahun. Misalnya mata pelajaran Pancasila 3 JP per tahun, dikali dengan rata-rata 36 minggu per tahun gitu ya, kira-kira 180. Seperti itu. Nah, pokoknya 180 itu diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Mau dibagi per semester, satu itu langsung habis 180 JP, atau dibagi 60 JP, semester 1 semester 2, atau terserah Bapak Ibu, keleluasaan dari Bapak Ibu pengen mendalami materi yang mana, jadi butuh waktu lebih banyak di mana. Nah, itu sekarang di kurikulum merdeka, Bapak Ibu merdeka leluasa untuk menentukan yang penting bisa terpenuhi dalam waktu 1 tahun, seperti itu. Selanjutnya, kurikulum merdeka Bapak Ibu fokus pada materi esensial saja Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di kurikulum saat ini materinya tuh banyak dan padat sehingga membuat peserta didik kita, siswa kita itu terbebani ya Bapak Ibu, pembelajaran jadi tidak menyenangkan. Nah, ini di kurikulum merdeka materinya materi esensial saja Bapak Ibu. Capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. Jadi kalau dalam kurikulum merdeka nanti kita tengok ya Bapak Ibu, kita lihat apa yang dimaksud dengan fase. Kalau fase itu, nih saya jelaskan sedikit. Kalau fase, misalnya di fase D ya, SMP kelas 7 dan kelas 9 itu fase namanya Bapak Ibu. Jadi capaian pembelajaran itu bukan per tahun tapi per fase. Yang penting selama peserta didik mengikuti fase D, misalnya kelas 7 dan sampai kelas 9, mereka punya kompetensi minimum yang ditetapkan oleh capaian pembelajaran. Bukan per tahun ya, kalau kita kan per tahun per kelas gitu, jadi nggak ada istilahnya nggak naik kelas seperti itu ya, nggak ada istilahnya tinggal kelas di kurikulum merdeka Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, memberikan keleluasaan guru untuk menggunakan perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Guru dipersilakan untuk menginovasi, memodifikasi perangkat ajar yang paling sesuai dengan peserta didiknya, materi yang paling sesuai dengan peserta didiknya. Misalnya anaknya memang suka apa, Bapak Ibu bisa memilih contoh kontekstualnya seperti apa. Nah, kalau misalnya di kurikulum saat ini, itu kurangnya inovasi pembelajaran oleh guru. Mungkin karena sudah banyak, sudah padat, guru lebih cenderung untuk menghabiskan materi, walaupun misalnya anak didiknya belum memahami materi sebelumnya, atau materi prasyaratnya tetap digodok untuk materi selanjutnya. Nah, ini makanya di kurikulum merdeka tuh hanya materi esensial untuk yang dipelajari oleh peserta didik kita Bapak Ibu. Yang terakhir,
kurikulum merdeka itu memanfaatkan teknologi digital. Ya Bapak Ibu, memanfaatkan teknologi digital. Jadi ada aplikasi namanya yang diluncurkan oleh kementerian terkait dengan platform Merdeka Mengajar yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk belajar, mengajar, dan berkarya. Nah, kalau di kurikulum saat ini itu belum optimal dalam penggunaan teknologi. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut dengan fase Bapak Ibu. Capaian pembelajaran dirumuskan dalam bentuk fase bukan per tahun ya Bapak Ibu. CP selalu berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan materi. Jadi fokusnya tuh bukan lagi materi selesai, tetapi bagaimana nanti peserta didik itu punya kompetensi yang ditentukan oleh CP ya Bapak Ibu. Bentuknya fase, bukan per tahun. Jadi tidak ada istilah tinggal kelas Bapak Ibu. Kita lihat jenjang PAUD itu fase fondasi Bapak Ibu, itu TKB ya. Di SD itu ada 3 fase. Fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Fase B itu kelas 3 dan kelas 4. Fase C itu kelas 5 dan kelas 6 Bapak Ibu. Nah, di jenjang SMP itu hanya ada satu fase, fase D yang kita sebut dengan fase D, kelas 7 sampai kelas 9. Jadi, capaian pembelajaran itu dipenuhi dalam satu fase, kelas 7 sampai kelas 9. Seperti itu. Jenjang SMA itu ada 2 fase, fase E dan fase F. Fase E itu untuk kelas 10 dan fase F itu untuk kelas 11 dan 12, Bapak Ibu. Kita lanjut. Oke, sekarang kita lihat nih Bapak Ibu kerangka dasar kurikulum merdeka Bapak Ibu. Ini terlihat ya, yang di kotak ini Bapak Ibu itu adalah kerangka dasar sendiri, itu ditetapkan oleh pemerintah pusat ya Bapak Ibu. Dokumen-dokumen yang disediakan oleh kementerian ya pemerintah pusat, nah ini Bapak Ibu. Kita berfokus pada tujuan pendidikan nasional untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Kita punya dokumen standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Selanjutnya ada struktur kurikulum, dokumen struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini semua dokumennya dari pemerintah pusat. Bapak Ibu di sekolah, di satuan pendidikan Bapak Ibu, itu memiliki keleluasaan untuk menentukan kurikulum operasional satuan pendidikan Bapak Ibu. Dan bagaimana mengembangkan modul ajar atau perangkat ajar secara mandiri. Bapak Ibu nggak perlu takut nanti Bapak Ibu menurunkan dari capaian pembelajaran ini, menurunkan menjadi TP dan ATP. Ya, Bapak Ibu terus membuat modul ajar atau yang dikenal juga dengan perencanaan pembelajaran secara mandiri, sesuai dengan konteks dari satuan pendidikan dan kebutuhan peserta didik Bapak Ibu sekalian. Jangan takut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum bisa mengembangkan secara mandiri, pihak kementerian memberikan contoh bagi Bapak Ibu untuk memodifikasi modul ajar atau alur tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan satuan pendidikan Bapak Ibu dan peserta didik Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, kita masuk ke struktur kurikulum merdeka. Nah ini Bapak Ibu ya. Struktur kurikulum merdeka ini didesain dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada murid, pada peserta didik. Sehingga dalam pelaksanaannya harap diperhatikan bahwa masing-masing satuan pendidikan atau sekolah dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteksnya. Jadi tadi seperti dikatakan bahwa satuan pendidikan berhak untuk menentukan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya Bapak Ibu, nanti ada visi misi dan tujuan pembelajaran, tujuan satuan pendidikannya seperti apa. Nah, ini tujuan dari pendidikan nasional untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila ya, ada 6 dimensi Bapak Ibu. Nah, struktur kurikulum merdeka itu terdiri dari program intrakurikuler, ini Bapak Ibu sudah paham semua. Ada program ekstrakurikuler dan ada tambahan project ya, Bapak Ibu, project penguatan profil pelajar Pancasila yang dikenal dengan P5 Bapak Ibu. Sekarang kita akan pelajari satu persatu. Nah, struktur kurikulum yang pertama itu program intrakurikuler Bapak Ibu. Program intrakurikuler Bapak Ibu sudah memahami bahwa ini adalah isinya adalah muatan atau mata pelajaran ya Bapak Ibu. Baik itu nanti ada muatan tambahan maupun ada muatan lokal ya. Jadi nanti ini tergantung satuan pendidikan untuk terkait dengan muatan tambahan dan muatan lokal, tapi ada muatan wajib ya yang ada di dalam dokumen capaian pembelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa searching capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Di situ ada semua. Bapak Ibu juga bisa searching
Kepmen ya Bapak Ibu 262 nomor 56 terkait dengan pemulihan dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu di situ lengkap sekali capaian pembelajarannya. Bagaimana program interkurikulernya itu ada untuk setiap jenjang, Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran di kelas diharapkan dapat mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan capaian pembelajaran pada fasenya ya. Nanti Bapak Ibu kita akan lihat. Lanjut, nah ini program intrakurikuler di PAUD Bapak Ibu. Kalau di PAUD ini adalah fase fondasi seperti yang tadi kita lihat ya, di TKB itu fase fondasi. Nah di sini anak-anak belajar melalui kegiatan bermain yang mencakup antara lain jati diri, literasi, numerasi, dan STEM, serta agama dan budi pekerti. Tapi mereka tidak belajar seperti di kelas gitu ya Bapak Ibu ya. Mereka belajar sambil bermain terkait dengan literasi, numerasi ya Bapak Ibu, yang mempersiapkan nanti anak-anak untuk ke jenjang SD. Nah, sekarang kita masuk ke SD. Pada program intrakurikuler di SD, Bapak Ibu, pembelajaran IPA dan IPS ini bukan lagi pembelajaran yang independen. Ya, mereka sudah dilebur menjadi IPAS. Jadi istilahnya bukan lagi IPA dan IPS tapi IPAS Bapak Ibu. Pada fase A, ya, fase A itu tadi kelas 1 dan kelas 2, muatan IPAS-nya itu terintegrasi pada mata pelajaran lainnya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, di program intrakurikuler SD, ada mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, ini kelihatan ya Bapak Ibu ya, ada mata pelajaran bahasa Inggris 2 JP, nih, 2 jam pelajaran per tahun, yang tidak diambil untuk kegiatan proyek jam pelajarannya. Jadi ini benar-benar mata pelajaran pilihan yang ada di SD untuk program intrakurikuler di SD Bapak Ibu. Lanjut, sekarang kita masuk ke jenjang SMP Bapak Ibu. Kalau di fase D ya Bapak Ibu, jenjang SMP, mata pelajaran yang wajib muncul itu adalah selain mata pelajaran yang biasa ya Bapak Ibu, mata pelajaran informatika ini mata pelajaran yang wajib hadir. Karena memang sesuai dengan kebutuhan anak-anak ya Bapak Ibu, di era 4.0 ini anak-anak harus bisa mahir menggunakan teknologi gitu kan, bukan lagi sesuatu yang tidak baik. Ini memang dibutuhkan mereka saat ini dan masa depannya nanti. Nah, ini mata pelajaran informatika dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib. Nah, ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat di dokumen nomor 56 terkait dengan pemulihan pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke SMA, jenjang SMA Bapak Ibu. Untuk program intrakurikuler di jenjang SMA sendiri, itu peserta didik itu dipersiapkan kepada minat yang menunjang pilihan pendidikan pada jenjang berikutnya Bapak Ibu. Jadi anak-anak tuh dipersiapkan, nanti mereka mau kuliah apa, mereka mau masuk jurusan apa, nah ini dipersiapkan pada jenjang SMA Bapak Ibu. Ya, di jenjang ini pembelajaran dibagi menjadi mata pelajaran umum dan mata pelajaran peminatan Bapak Ibu. Jadi di kelas 10, peserta didik ini tidak ada pembagian peminatan. Mereka harus belajar semuanya Bapak Ibu. Mata pelajaran IPA dan mata pelajaran IPS mereka harus pelajari semuanya. Program peminatan muncul di kelas 11 Bapak Ibu. Nih, program peminatan murid diperbolehkan mengambil beberapa mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya, meskipun pembelajaran itu lintas jurusan. Jadi, ketika anak IPS, dia memilih mata pelajaran IPA, itu dibolehkan. Begitu juga sebaliknya. Atau dia IPS memilih mata pelajaran yang ada di kelas bahasa. Nah, itu juga boleh. Seperti itu. Dalam program peminatan, apabila sumber daya memungkinkan, sekolah juga dapat membuka kelas vokasi atau mata pelajaran lainnya Bapak Ibu. Jadi ada kelas IPA IPS, terus ada kelas lainnya boleh sesuai dengan sumber daya dari satuan pendidikan itu. Misalnya kelas bahasa Korea, karena anak-anak misalnya tertarik dengan bahasa Korea dan ada SDM-nya yang akan bisa mengajar misalnya gitu ya, dan dananya ada misalnya. Nah, itu dipersilahkan Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu di kelas 10 nih peserta didik di dalam CP ya, peserta didik belajar salah satunya ini mata pelajarannya. Ini kita lihat ada IPA IPS yang harus mereka pelajari juga. Nah ini kelompok peminatan ya Bapak Ibu. Nanti boleh tadi sesuai penjelasan sebelumnya boleh ada kelas peminatan tambahan ya Bapak Ibu yang disediakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan gitu ya.
Nah, ini ketika program intrakurikulernya di jenjang SMK, Bapak Ibu. Kalau di jenjang SMK, sekolah dapat mengambil kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya yang berkolaborasi dengan masyarakat atau industri sekitar. Karena kalau SMK kan memang menyiapkan SDM sesuai dengan kebutuhan dunia kerja ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa dilihat mata pelajarannya ada di CP juga Bapak Ibu. Selanjutnya di program intrakurikuler SLB ya. Ini kalau di SLB kita tahu bahwa penggunaan capaian pembelajaran akan berbeda karena tergantung pada hasil usia mental murid ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah kondisi-kondisi khusus Bapak Ibu. Selanjutnya, tadi kan ada di dalam struktur kurikulum ada program intrakurikuler. Nah, yang kedua ada program ekstrakurikuler ya. Bapak Ibu juga sudah memahami ini ekstrakurikuler ya. Bahwa kegiatan ekstrakurikuler tetap diadakan pada pembelajaran di dalam kurikulum merdeka, pelaksanaan dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan atau sekolah sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid atau peserta didik. Ya, ada tetap misalnya pramuka, PMR, segala macam ya Bapak Ibu. Silakan leluasa merdeka Bapak Ibu di satuan pendidikan untuk membuat program ekstrakurikulernya. Nah, ini yang ketiga dari struktur kurikulum Bapak Ibu, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disebut dengan P5. Jadi program ini Bapak Ibu adalah pembelajaran berbasis project. Jadi ini kita kenal juga dengan project based learning ya Bapak Ibu, yang ditujukan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini memang apa yang dibutuhkan oleh peserta didik adalah berdasarkan pembelajaran berdasarkan project ya. Nanti mereka ada project, mereka bisa berkarya, nanti mereka bisa berinovasi, Bapak Ibu. Nah, ini yang memang kemampuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Selain itu untuk melakukan penguatan profil pelajar Pancasila ya, Bapak Ibu melalui project penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, project mempunyai alokasi waktu sendiri dan tidak terikat dengan mata pelajaran apapun Bapak Ibu. Jadi penilaiannya ini assessment sendiri di luar assessment mata pelajaran apapun, walaupun mungkin kontennya nanti terkait dengan pembelajaran biologi atau pembelajaran IPA atau pembelajaran IPS, tetapi assessmentnya itu di luar dari mata pelajaran tersebut. Dia juga, project juga memiliki alokasi waktu sendiri Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar. Ya, asesmen yang dilakukan pun berfokus pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini ya, alokasi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu di SD itu kira-kira 20%-an dari JP per tahun, SMP itu 25% dari JP per tahun, di SMA itu 30% dari JP per tahun. Jadi kalau kira-kira satu proyek per tahun untuk SD atau 1-2 proyek, di SMP 2-3 proyek, di SMA 3-4 proyek. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini mata pelajarannya. Kita ambil yang ini, slide ini di dalam CP. Bapak Ibu, ini ada alokasi intrakurikulernya nih. Kita ambil aja nih pendidikan Pancasila. Ya, harusnya misalnya 5 JP per tahun. Kalau 5 JP berarti dikali 36 itu misalnya 180 Bapak Ibu ya. Nah, diambil 1 JP-nya itu untuk alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti semua mata pelajaran wajib ini diambil 1 JP untuk alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu nggak perlu takut ya, Bapak Ibu. Yang diambil, misalnya guru pendidikan Pancasila diambil 1 JP, itu nanti tetap hitungannya adalah 180. Walaupun 1 JP-nya diambil, dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut ya. Nah, ini tema proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya Bapak Ibu. Ini ada 7, ada gaya hidup berkelanjutan, ada kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan beretologi, dan kewirausahaan. Nah, nanti akan ada video khusus Bapak Ibu yang akan menjelaskan bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian asesmen dalam kurikulum merdeka. Bapak Ibu, dalam kurikulum merdeka itu tidak ada KKM ya, Bapak Ibu. Yang ada adalah kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Pembelajaran itu lebih penilaian formatif di dalam kurikulum merdeka, melihat prosesnya, benar-benar melihat proses Bapak Ibu. Nggak jangan fokus pada kognitifnya saja. Ya, terkait dengan alokasi waktu pembelajaran, nanti Bapak Ibu kan tadi sudah dibilang ya bahwa
alokasi waktunya itu per tahun, bukan per minggu gitu ya Bapak Ibu. Nanti tergantung satuan pendidikan bersama Bapak Ibu guru untuk menentukan model apa yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran pada mapel yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, terkait dengan perangkat ajar Bapak Ibu di dalam kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu memiliki keleluasaan untuk memilih dan memberikan perangkat ajar kepada murid yang disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik Bapak Ibu. Ya, perangkat ajar bukan hanya pada buku teks, tetapi juga kepada media lainnya seperti modul ajar, modul project, modul non-teks, video, media cetak, ataupun media digital dan banyak lagi Bapak Ibu. Perangkat ajar, nah ini perangkat ajar yang diberikan oleh kementerian Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa gunakan itu adalah platform Merdeka Mengajar. Di situ ada assessment-nya, ada Bapak Ibu bisa membuat kelas, Bapak Ibu juga bisa mengajar, Bapak Ibu bisa belajar, ada video inspirasi, Bapak Ibu bisa berkarya. Nah, Bapak Ibu juga ini adalah platform yang sangat bermanfaat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang sudah memiliki akun belajar.id, Bapak Ibu bisa mengakses ini ya, melihat asesmen diagnostik literasi dan numerasi peserta didiknya. Nah, ini silakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sekian penjelasan terkait dengan kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.